Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalawatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bapak Ibu, insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maaf harus menunggu karena bukti orang yang rindu dia sudah siap untuk menunggu. Menunggu itu kadang membosankan, kecuali menunggu kematian. Kita nggak pernah bosan-bosan untuk menunggunya. Untuk itu, di kesempatan yang baik ini kita akan manfaatkan dari maaf menuju keluarga yang berkah, agar keluarganya juga sakinah, mawadah, warahmah. Kalau didoakan semoga keluarganya sakinah, mawadah, warahmah itu istrinya bukan terus ada istri namanya sakinah, istri kedua namanya mawadah, istri kedua namanya bukan ya, maksudnya itu sakinah, mawadah, warahmah itu sebuah doa gitu loh ya. Jadi kalau sakinah itu kan artinya apa sih? Nah, biasanya diartikan ketenangan. Karena dari kata sakana yaskunu. Ya, sakana yaskunu itu artinya nanti kalau ditarik menjadi sukan. Sukan itu penduduk. Maskan itu tempat tinggal. Orang tuh biasanya kalau sudah punya tempat tinggal hatinya tenang. Kalau belum punya tempat tinggal biasanya hatinya kurang tenang, begitu. Tapi ada makna lain. Sakana yaskunu itu artinya apa? Al-mail, kecenderungan. Kecenderungan tuh gini, seorang suami cenderung banget pada istrinya, seorang istri cenderung banget sama suaminya. Itu namanya sakinah. Contoh, jenengan berada di tempat ini, ya sesekali kemudian mikir, ya Allah, bujuku mau sarapan apa urung, nah gitu. Ada perhatian. Jadi kecenderungan itu melahirkan apa? Perhatian. Ya, tapi anak ada seorang istri beras ranggagas bujune wis mangan apa urung. Mbak memang berangkat bojomu wis mbok siap kan? Halah, mau ndak dibahas, kula golek dhewe. Nah, ini berarti kurang ada kecenderungan. Orang kalau udah cenderung digoda, ya wanita yang tidak lebih cantik daripada istrinya, dia nggak akan tergoda. Gitu. Dia tidak lebih cantik daripada istrinya ya. Oh lebih cantik malah enggak, ya dia tetap ya dibilang bahwa hanya dia yang ada di hatiku. Gitu. Ya banyak wanita cantik, banyak istri cantik, tapi yang tercantik untukku ya hanya istriku. Makanya seorang suami berangkat mau kerja sampai di perempatan kok melihat wanita cantik kok agak piye-piye ngono, mulai temui istrinya. Apa yang ada di wanita itu ada di istrinya. Arep budal ketemu pertigaan ngerti wong rada piye-piye mulai. Ya. Gak situ kerja. Ya artinya bahwa jangan sampai tergoda dengan hal-hal tersebut. Apa yang ada di wanita itu ada di istrinya. Justru pada istrinya lah terletak kehalalan. Nabi mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Pertemuan suami dan istri adalah sedekah. Coba seindah itu kata yang dipilihkan oleh Nabi supaya terjadi kecenderungan antara suami dan istri. Dan hati-hati zaman sekarang, godaan-godaan banyak banget. Ya, kadang ada istri atau wanita lain menggoda seorang suami, atau juga seorang suami menggoda istri. Hati-hati. Ya, nggak jaminan nek wis tuwek terus mapan, belum tentu. Jadi banyak juga gaplek peringkilan, ya, tuwek petakilan. Ya, kalau kita gaplek peringkilan adalah semakin tuwek kita sregep pengajian, semakin tuwek kita akan semakin ya takut dengan datangnya kematian, artinya membekali diri. Nah, kita mulai dari maaf menuju kepada berkah. Teman-teman, kalau di rumah tangga itu sudah terbiasa yang namanya yang pertama yaitu sama tosih. Apa? Sama tosih. Ingat-ingat dulu. Sama tosih. Kalau dalam rumah tangga sudah terjadi yang namanya sama tosih, itu akan enak banget. Ya. Sanya adalah
Ya terserah saya menyingkat saya. Kan yang bikin akronim saya kan gitu. Saya di situ adalah membiasakan salam. Tadi apa? Sama tosi. Ya, sama tosi. Ini untuk bahasa Jepang. Sama tosi. Membiasakan salam. Salam ini simbol daripada doa. Jadi bukan hanya salam aja, termasuk yang lain, tapi kami ambil salam ini bagian daripada doa. Ya jadi coba deh kalau ketemu istri, ketemu suami salam gitu. Kadang-kadang agak gimana sih gitu ya. Allah masuk ketemu bojo salam piye ngono. Ya. Salam di sini kan setidaknya ada dua hal. Yang pertama adalah salam secara lisan, assalamualaikum. Yang kedua salam secara salaman. Ya, jadi sama atau sisanya itu salam. Salam lisannya. Ya, Mas, aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Lisannya assalamualaikum, tangannya apa? Salim. Ya, terus diangkat, dicium. Yang dicium tangannya dewe apa tangannya bojone? Kadang-kadang ya nek ketoke romantis banget tiba yang diciumi tangannya dewe. Paham nggak kira-kira? Ini loh. Tangannya siapa? Tangannya dewe. Ini tangannya suaminya. Nanti suaminya balas dicium keningnya. Yuk gitu. Ini masih nikah kabeh toh? Udah kan, judulnya aja keluarga sakinah. Yang belum ya sambil pembelajaran. Salam. Ini penting. Masuk rumah assalamualaikum. Pamit assalamualaikum. Masuk kamar assalamualaikum. Gitu loh jamaah. Semakin banyak didoakan, semakin loh. Kok terus-terusan emang boleh tak? Kalau dalam dalilnya kamu mengucapkan salam kepada saudara atau keluarga itu, kalau sudah kaling-kalingan tembok, salam lagi. Kaling-kalingan cagak, tembok, misalnya ini di sini, ya toh, saya salam. Habis salam terus keluar kaling-kalingan tembok toh, ketemu lagi. Assalamualaikum, gitu. Pas ke sana kaling-kalingan apa deh? Assalamualaikum. Harusnya begitu kalau mau praktek, tapi untuk kesel. Saya punya teman namanya Ustadz Mudakir, aslinya Lombok. Dia dapat istri orang Sukoharjo. Semangat banget ngamalkan hadis ini. Pas baru tinggal di rumah mertuanya, dia pengen mengamalkan hadis ini. Awalnya ketemu mertuanya di meja makan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bar maem toh, terus podo-podo ning pawon, wis kaling-kalingan tembok toh. Kaling-kalingan itu udah tertutup awal. Ketemu lagi assalamualaikum, waalaikumsalam, betul kan? Karena ketemu mertuanya orang ngobrol rapenak kan, akhirnya si teman saya keluar rumah. Baik sing mertuanya ya podo. Ya. Baik lewat ini ketemu assalamualaikum gitu. Ya Allah ya Rahman gitu. Kalau mau praktek kayak gitu. Assalamualaikum. Ya, karena keselamatan, ya, keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan rahmat dan berkah dari Allah agar senantiasa jatuh atau turun pada kita semuanya. Jazakumullah khairan. Yang ini ya, masya Allah. Saya hari-hari ini senang banget. Kelihatan nggak dari sorot mata saya? Kenapa kira-kira aku bahagia banget? Gajian 1, puasa sawalku rampung. Bukannya sombong loh ya, ini penuh perjuangan. Setiap hari halal lebih halal. Halal lebih halal, ya Allah, jadi ustadz ujiannya di situ. Mau puasa sawal loh, sampai hari ini baru kelar di Senin kemarin. Aku seneng banget ya, karena setiap sawal gitu kan mau ngisi pengajian kan aku WA dulu sama panitianya. Bu, mohon maaf ya, besok aku puasa ya. Ya jangan Ustaz. Tolong jembotan seketo nek jenengan poso nggih pun. So ada panitia ngisi dia, Pak mohon maaf ya. Karena aku belum selesai sawal bisa aku sawal ya. Nggih mboten ta. Kok nggih mboten penak. Oh ya Allah, jangan. Jadi aku bisa tuh ngepas ke Senin, Kemis, terus beberapa ora bar iki, udah langsung tak kebut seret. Dan Senin kemarin akhirnya alhamdulillah. 1. Yang kedua,
my mother, mbokku sedang di Solo. Ya, wah, kalau udah simbok di Solo tuh udah seneng saya. Ya, kemarin tuh dapat ujian ketika cucu-cucu ngumpul, masa terus beliau, ya mohon maaf, lumutan anunya, pleset, ya rotok nggak penak, wis dibawa ke dokter sih nggak penak. Piye dek, teman ponakan-ponakan anu mas terus jarum gitu. Akhirnya terus ayo mbok ini toko emas. Ternyata sakit itu pendekatan pengobatannya butuh dua. Satu pengobatan medis, yang kedua pengobatan psikis. Ternyata setelah tertunaikan, alhamdulillah penak kakin. Itu pengaruh ternyata. Ya diobatkan ke medis, dikasih apa, terus obat asal itu ke psikisnya. Jadi enteng, walaupun jarum tapi lali jarum gitu. Ya kadang-kadang kita mau sabar, nggak dikai pemantik kesabaran. Alhamdulillah, ini kemarin hari apa itu malam itu telepon, hari apa sih lupa gitu lah, aku pengen yang Solo gitu, langsung Selasa pengen langsung gitu, besok Rebu lah tak jemput. Iya berarti Rebu, tak sini, seneng banget, nah gitu ya. Oke. Jemaah, jadi banyak salam. Ini kepada pasangan, anak-anaknya dilatih kayak gitu. Tiba-tiba berangkat, kan belum salam, balik dulu salam. Gitu. Yang ketiga, aku kenapa bahagia? Anakku iki mau sekolahnya gak terjadi drama kumbahan. Lancar ini tadi, bener-bener, alhamdulillah. Yang kemarin masih ada drama kumbahan gitu. Yang sebelumnya masih, ini tadi alhamdulillah. Jadi budal tuh tenang plong gitu. Ya, kadang-kadang itu pengaruh loh jemaah. Ya pengaruh. Oke, terus tadi dia kembali ke salam ya. Biasakan jemaah. Makanya kalau masuk rumah ada tulisan tuh la tadkhulu qabla salam, jangan masuk rumah sebelum salam. Ya kalau masuk dengan salam, maka tentu di situ ada rahmat Allah, ada berkah dari Allah dan menjadikan apa? Ya pasangannya akan baik. Gitu loh. Bahkan kan kalau ada terjadi masalah suami istri, salah satu yang menjadikan suami istri itu damai dengan apa? Salam. Ya tekoi mas kuncinya yang di meneng wae. Ya, mas duwe ning ndi meneng wae. Sing lanang yo ngono. Dek iki lawe ning ndi to? Meneng wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetap aja dia jawab kan. Mau marah mau apa, tapi kan dia tahu hukumnya. Salam sunnah jawabnya wajib. Nggak jawab susah. Udah dah. Assalamualaikum. Salam. Dek anu ndi? Lawe ning ndi? Lho ning dhuwur. Dari situnya. Makanya kalau di rumah udah nggak membiasakan salam, ya udah nggak terjadi tuh kemudian kebaikannya. Oke, siap ya Bapak Ibu ya? Sama tosih. Nah ini poinnya yang hari ini adalah di sini. Minta maaf dan memaafkan. Apa? Minta maaf dan memaafkan. Jadi kalau dalam rumah tangga memang harus terjadi yang namanya minta maaf dan memaafkan. Kemarin saya ketemu salah satu dokter anak senior ya, Profesor Dr. Rustam. Beliau bilang ke saya, terkait dengan memaaf dan minta maaf Ustaz, saya jadi ingat guru saya dulu. Orang yang berani minta maaf, dia adalah orang yang baik. Ya. Orang yang dia mau minta maaf berarti orang yang hebat. Orang yang mau minta maaf berarti dia menyadari kesalahannya. Orang yang mau minta maaf berarti dia orang yang telah menurunkan egonya. Gak gampang loh jamaah. Seorang istri minta maaf kepada suami itu gak gampang. Maka banyak terjadi pas Sawal Lebaran aja.
yang banyak. Di luar itu abot ya maaf. Gitu. Itu pun minta maafnya sebagian masih pakai tapi, masih pakai sebenarnya, walaupun sesungguhnya. Jika saja tidak terjadi itu, ini minta maaf atau minta debat ya maaf. Ya udah minta maaf, walaupun sesungguhnya bukan aku yang memulai. Coba kalau waktu itu kamu tidak mengatakan itu, nggak mungkin aku mengatakan itu. Untuknya aku minta maaf, walaupun itu nggak minta maaf. Maka kata beliau gurunya Dr. Rustam ini bilang gitu. Minta maaf tuh hebat, minta maaf tuh bagus, minta maaf tuh luar biasa. Adapun memaafkan jauh lebih hebat lagi. Memaafkan jauh lebih hebat lagi. Mampu memaafkan jauh lebih luar biasa lagi. Karena ternyata memaafkan lebih berat daripada minta maaf. Karena sakitnya tuh di sini. Kelingan terus kadang-kadang. Ya. Sama orang yang dolim sama kita, sama orang yang memfitnah kita, ada orang yang ya. Tapi apakah kita akan menyimpan rasa nggak senang itu seterusnya? Apakah kemudian kita pengen mengotori hati yang tidak lebar ini untuk orang-orang yang kita menaruh dendam kepadanya? Menurut saya justru itu kebodohan. Maafkan, sekalipun itu berat dilakukan. Tapi jadikan memaafkan itu sebagai wasilah untuk mendapatkan ampunan dari Zat yang Maha Pengampun. Kalau kelingan orangnya, apa nih wong wedok-wedok, nek wis kadung nesu jamaah, PKK terjadi keributan. Hari Ahad terjadi apa mau rencana piknik. Ya, si wanita sing ada masalah ternyata dua-duanya ikut. Sing musuhnya wis numpak bis duluan. Sing sitoke nembe diminta tolong suaminya, Mas terke cepet aku selak ketinggalan bis. Ya, wis dandan, wis apa-apa, wis beli snack. Ya wis diterke, bisa nunggu karek wong siji. Akhirnya naik, setelah naik delok musuhnya enek. Miduk neh rasido kene. Loh, kasih tuh menu, gak, lo ngapa? Wong enek. Orang tuh kalau sudah kadung dendam tuh kayak gitu. Ya, ngapain harus disimpan-simpan? Apalagi dalam rumah tangga. Baik suami ke istri, istri ke suami, suami istri atau bapak ibu ke anak, anak ke bapak ibu. Ya menurut saya nggak ada turunnya wibawa jenengan, izah jenengan, kalau jenengan punya salah kepada anak minta maaf, nggak ada salahnya. Ya wibawaku jatuh totat orang tua kok enggak. Suami minta maaf ke istri atau sebaliknya, nggak ada jatuh wibawa. Yang ada justru kemuliaannya akan bertambah karena dia mampu mengendalikan egonya, ya enggak? Apalagi salah, dia sadar. Contoh, seorang istri dari dikasih bulanan oleh suaminya uang jajan, bukan uang umum ya, uang jajan 500.000. Wajib entek. Ya wajib entek sih. Ya pokoknya iki sing 500 khusus gue gitu. Ya silahkan, pokoknya gue baik-baik, gue jajan gue apa silahkan. Adapun yang 3.500.000 tolong digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Yang listrik, yang SPP, ini yang 3.500.000 karena ini masih uangnya suami. Kalau mau pakai apa harus izin. Adapun yang 500 king kowe kita bebas. Arep tuku sidu, arep tuku buku sinar dunia. Buku sinar dunia itu loh. Ya wis nganu gincu wis. Nek sidu gak gelem gincu. Gitu. Benges. Benges sih medeni banget ya. Ayune wong wedok nganggo air wudu luwih apik tinimbang ayune wong wedok nganggo gincu. Itu tulisan truk. Bukan kata-kata saya.
Jamaah. Jadi ayolah, ya, coba ingatkan bahwa ada seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu itu ya menjadi penduduk surga, salah satunya dengan amalan apa? Membersihkan hati dari orang-orang yang dibenci. Enek sing nyakiti aku wong 10, sing 5 wis tak maafke. Sing 5 ora iso. Nek aku mati sih aku meh dadi medhi wae ya. Aku meh jadi hantu akan mengganggu kehidupannya. Oh, cita-cita kok pengen jadi medhi ya. Emang terus nek matiku bebas. Nggak bisa. Ke tetangga juga begitu, jenengan merasa kayak tadi belum selesai. Punya 500.000, didelekin ning isor bantal. Ya kan? Kok sesuk-sesuk ndelok karek 200, nesu ke suaminya, marah-marah. Kalau udah ngasih itu ya jangan diminta lagi. Itu bagaikan orang yang meludah kemudian mendilat ludahnya kembali. Ngasih 500 diminta lagi, marah-marah. Ditanya, kamu minta kenapa kamu ambil uang saya? Enggak, aku nggak ngambil. Enggak. Mana ada pencuri jujur? Langsung kayak gitu. Ya. Habis itu hari Ahad depan ternyata ada seorang teman datang ke rumahnya, Mbak mau silaturahim. Oh iya, bawa es, bawa cola. Ini Mbak, es cola. Oh, makasih. Ada apa kok janur gunung, kok tumben-tumben banget gitu kan? Ini mengembalikan uang yang saya pinjam kemarin 300. Bukan suami yang ngambil. Udah bilang aku nggak ngambil, tambah dibilang apa? Mana mungkin pencuri? Ternyata dia nggak sadar bahwa uangnya itu dipinjamkan ke bestinya. Kalau udah kayak gitu, kira-kira harusnya minta maaf nggak ke suaminya? Tapi nggak semuanya mau melakukan. Gengsi. Kalau memang salah, kenapa? Manusia itu punya lupa. Ini loh jamaah. Paham? Ke siapapun, ke orang tua, apalagi mohon maaf pas telepon tadi, mungkin karena repot banget, sempat ada kalimat kasar. Ya, Bapak engkau saya ngapa tuh Pak? Itu loh jadi tamu. Oh, itu bagi saya ngeri banget kata-kata itu jamaah. Agak mengeraskan suara. Ya, sangat anak itu durhaka kapan? Ketika bapak ibunya berkata, kemudian seorang anak mengangkat kata-katanya sehingga bapak ibunya nggak berani lagi untuk bersuara. Maksudnya takut, melanjutkan kata-kata takut gara-gara dibentak oleh anaknya. Cukup banget tuh anak dikatakan durhaka. Ada kan yang gitu kadang-kadang. Ibu yang menang wae ramudeng ya, tak melu-melu. Astagfirullah. Situ orang kampung jemaah, kelihatan tuh. Tega banget. Saya sering melihat pemandangan kayak gitu. Saya ada mbah udah sepuh banget, sampai jalannya itu begini jemaah. Jalannya itu gini, nek jalan dia gini. Karena memang masa mudanya itu gendongi kayu, watu. Nah kalau nggak gini, mohon maaf, dia dengak sekalian. Kalau tegak gini nggak bisa. Ya dia kalau nggak dingkluk sini ya dia sini. Nah, ini orang mohon maaf. Karena memang udah nggak mampu kerja. Kadang-kadang tak lihat baik kok. Nanti ke rumah orang apa ngersiin latare. Ya nanti ya akan dikasih sama yang punya rumah itu, monggo mbak. Kayak kadang ya nggak mesti uang sih, kadang makanan, kadang karena memang anaknya juga sibuk gitu kan. Wah itu pas anaknya pulang ngerti marah-marah. Wong tuwek orang dalan. Ya Allah, wakil. Tapi sing lucu itu akhirnya. Untuk apa mau? Oh, coba rasanya. Misalnya dikai kentang ya, kentang di Ngawi itu kentang yang hitam-hitam itu loh, kecil-kecil aja.
bukan kenang yang gede-gede yang saya tuh, kecil-kecil. Ya coba, ya Allah, ya. Saya tuh mesti teratap kalau habis ngomong apa ke Simbo, kok kayaknya beliau nggak ridho, itu mesti saya ya teratap gitu terus langsung. Oh saya pernah karena buru-buru lupa nggak cium tangannya beliau, saya balik lagi kok jamaah. Saya balik lagi, mobil tak hentikan, tak parkir, mbok lupa, ya belum cium tangan. Gitu. Ya. Kalau saya tuh udah urusan orang tua aja mah, udah. Aku kalau ditanya orang, Ustadz kok gini-gini apa sih? Rumusnya adalah baiklah kepada ibu, terutama ibumu ya, bapakmu, ya. Tapi terutama ibumu, bapakmu. Tuh, nggak mungkin orang tuh bakal sukses kalau dia nggak sukses sikap baiknya kepada ibunya. Bukan mensukseskan ibunya karena beda, tapi kalau kita sukses sikap kita kepada ibu, artinya kita dengan segala keadaan kita lakukan. Jadi akan membawa berkah nanti rumahnya itu. Jadi salam tadi kan saling memaafkan membawa berkah dalam rumah tangga kan. Salam itu kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada keberkahan di situ. Saling memaafkan juga begitu. Yang ketiga, sama sih. Biasakan kalau kita nyuruh, kita membutuhkan sesuatu melalui keluarga kita, anak, istri, suami, minta tolong. Kalimatnya itu loh enak ya jamaah. Jadi lagi sibuk nulis, ya lah. Kemudian suami lagi di luar, ya, pemen akeh heram, ya, junungan juga macam-macam. Suaminya lagi di situ, mas minta tolong ya mas, anu tas pemen, enak, minta tolong. Biasakan itu, sehingga nggak kesannya apa, nggak nyuruh, syukur tanggap. Ya, bagi orang yang mau dimintain tolong, kayak tadi pagi itu ya Allah istri saya tanggap banget. Aku kan paling angel itu ngukuri geger jemaah. Daerah anu ku wangkel piye gitu rotok piye. Ya boleh jaga aku jemaah. Boleh jaga kayak gini nih. Ya. Golek. Lah, pas tak kene nyantol. Cantolan korden. Gitu. Udah gitu. Terus istri saya langsung datang. Halah, sini tak kukur ke, ya, gitu. Tapi nggak pakai 100, enggak kayak gitu. Ya, jamaah minta tolong, mas, nanti ada acara di luar. Iya di kemana? Ke daerah Coyudan. Mas minta tolong ya, kalau mas longgar nanti tolong beliin mas. Itu tuh enak gitu loh suasananya. Jadi biasain kalimat-kalimat kayak gitu, jangan terus aku tuh kan daripada aku beda, minta tolong ya. Karena mau nggak mau dia juga harus berhenti dulu, antri. Itu kan juga membutuhkan kesabaran. Yang harusnya udah sampai tapi enggak. Apalagi di pokok-pokok itu amalannya jenengan, minta tolong. Kalau kalimat itu sering diucapkan, ya, saya aja ke anak saya kadang-kadang ditegur kok, ya, Min ambilkan tuh, masa ambilkan toh, begini, minta tolong ya Min, ambilkan itu, tuh, ya. Sederhana, tapi mengena dan itu bermakna. Ya. Jadi tidak langsung yang penting suruh ini, suruh itu. Yang keempat, sama sih. Sanya apa? Sanya salah. Manya ya. Maaf memaafkan. Jadi kan ya minta maaf ya memaafkan. Maaf memaafkan. Tonya apa? Minta tolong.
kalau mau nyampaikan sesuatu itu pakai kalimat itu, tolong ya, minta tolong ya. Itu akan menghargai ketika orang sedang mungkin fokus dengan pekerjaannya, dia terganggu dengan kita, dengan kalimat itu menjadi ini. Jadi kesannya itu tidak memaksa, kesannya itu kayak ada dialognya. Namanya minta tolong, kalau ternyata dia jawabnya, maaf aku nggak bisa, ya harusnya kita nggak apa-apa, ya kan? Namanya juga minta tolong. Tapi kalau sudah ini berarti kalau nggak dilakukan biasanya bakal marah-marah. Nah, sering-sering mengucapkan terima kasih. Ibu-ibu mengucapkan terima kasih ke suaminya terakhir kapan? Oh, kalau dikasih. Nah, hari ini udah terima kasih? Belum, karena dia belum melakukan apa-apa gitu ya. Ya Allah. Ya memang nanti ada perbedaan. Ada alhamdu, ada asyukru. Kalau alhamdu, kita berterima kasih kepada Allah. Diberi nggak diberi, karena memang itu pujian untuk Allah. Sedangkan asyukru itu pujian yang ditujukan kepada Allah setelah kita merasakan ada pemberian darinya. Nah, ini saya padukan terima kasih ini ya, juga satu terima kasih kepada Allah berarti syukur ya. Kemudian juga terima kasih kepada sesama. Karena di sini harus dilakukan dua-duanya. Uzkuruni atau fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku atas nikmat-nikmatku, maka janganlah kalian menjadi orang-orang yang kufur. Yang pertama, kita bagaimana dalam rumah tangga itu mengajak keluarga untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Caranya apa? Caranya menghargai setiap pemberian Allah, menghargai waktu yang sudah diberikan. Bagaimana cara menghargai waktu? Gunakan waktu yang ada untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Menghargai sehat, ya, waktunya, kesehatannya. Saya kemarin di daerah Palur sana, hamba Allah, qadarullah, tangannya ada yang sakit gitu. Tapi kemudian dia tetap bisa, ya, ketika salaman pakai tangan kirinya, karena emang yang kanan sakit. Ya, masalah tetap melakukan kebaikan, datang ke pengajian, gitu. Ya kita alhamdulillah, ya, tangan yang kanan sehat, yang kiri yo sehat, ya kan? Golek lingsoyo karek apa namanya, didis, ya Allah, bahasa mana itu? Didisnya meliriti gitu. Misalkan nenek nyari tumo, lingso ki sing gabung kuwi to. Lingso sing ndok sing wis telurnya sing wis netes. Oh, lingso. Nek wis netes kor. Ya. Ya, core of the core. Lingso kor tumo, lingso kor tumo. Tambah si jenis sindap, ketumbe. Itu ya Allah, jangan bisa ini. Ya. Dan ternyata di kulit kita ini banyak saraf-sarafnya, apalagi di kaki itu, ya, di jempol itu. Kalau dulu, mohon maaf, ibu pernah ngerasakan yang namanya cantengan itu, itu kalau ternyata mau dicopot kukunya, sontek paling sakit tuh di ujung jari itu. Ya.
Saya pernah kesakitan, ya, yang nyontek dokter perempuan, ya, sakit banget. Tapi setelah dia bilang, Masya Allah, ya Ustadz, jempolnya imut, jadi gak loro ya, Mak. Unik gitu. Nah, syukur kepada Allah tadi, mensyukuri berarti menghargai waktu, menghargai kesehatan, ya. Cara bersyukur tuh gitu, menghargai. Terus syukur itu juga supaya tetap syukur, jangan membandingkan dengan kenikmatan orang lain, terlebih dengan kenikmatan yang lebih besar daripada kita. Itu sehingga gak syukur. Makanya ungdur ilaman huwa asfala minkum wala tangdur ilaman huwa fauqakum. Ungduru ilaman huwa asfala minkum wala tanduru ilaman huwa fauqakum. Melihatlah dalam urusan dunia itu kepada orang-orang yang keadaannya di bawahmu. Jangan melihat dengan orang-orang yang masalah dunianya di atasmu. Karena kalau kita melihat orang-orang yang keadaannya di atas kita, yang membuat kita nggak bisa mensyukuri nikmat yang ada. Gitu. Karena namanya dunia itu ya berlapis-lapis jamaah. Nggak pernah akan puas melihat itu. Ada 3 orang disuruh masuk gua. Gua ini peteng dedet, diperintahkan pokoknya nyaroon jiko opo saisomu. 1 orang masuk peteng dedet ngide opo kuwi, langsung dicarok pakai tangan siji. Rut. Mak tulek. Oh no, ibu-ibu. Tak minum sen anu. Orang kedua masuk, ki opo toh kok ngene-ngene, akhirnya dia ngambil pakai 2 tangannya. Yang satu pakai berapa tangan? 1. Yang kedua pakai. Orang ketiga masuk peteng dedet, akhirnya dicarui dileboke ning klambine. Nek ngawi ngandut. Ngandutnya mateng ya. Gitu, dikandut. Jadi kaos itu ditelangkupkan ke atas gitu. Setelah keluar dari gua disuruh lihat. Orang yang pertama ketika dibuka, lamas toh. Yo ngerti yang ngono, ngene. Orang yang kedua keluar, didelok, iyo, mas toh, ngerti yang ngono, ngene. Orang yang ketiga keluar, mas toh ngerti yang ngono, kuat aku tak copot kamu. Dia tidak fokus terhadap nikmat yang dia peroleh, tapi lebih berpikir akeh. Maka kata Nabi, hamba Allah itu semakin tua, semakin cinta kepada 2, kecuali yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Apa 2 itu? 1, semakin pengen usianya panjang. Jangan dikira orang udah sepuh terus wis aku wis wayah meninggal, wis siap aku. Enggak. Harapannya masih panjang ya. Makanya sampai dalam bahasa Jawa itu ada istilahnya uwan. Ya, uwan itu atau dalam bahasa Indonesianya uban. Itu macam-macam. Ada uban itu seorang nabi bertanya kepada Allah, apa itu uban? Uban adalah tanda kewibawaan. Semakin beruban, semakin berwibawa. Ya Allah, tambahkanlah ubanku biar berwibawa. Yang kedua, uban itu ternyata apa? Uban itu kalau dalam surah Maryam yaitu menyala. Wasta'ala ra'su saiba, telah menyala kepala dengan uban. Makanya semakin beruban semakin menyala. Kalau nggak percaya pas oblangan
Gitu. Yang ketiga, ada yang berpendapat uban itu adalah intayan malaikat, yang artinya kalau kamu beruban maka harus mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah. Gak bisa dibohongi uban itu jamaah. Maka dalam bahasa Jawa, uwan uwis waktune sowan. Gitu. Ya. Mau arep dipiye-piye ra iso jamaah. Nah, maka orang tuh semakin tua semakin cinta, umurnya panjang. Yang kedua, semakin cinta terhadap harta. Jadi kira wis tuwi, ngono terus putune dolanan ngono terus ya ndang-ndang dia tak duit belum tentu. Kadang-kadang dolannya tambah. Aja ning kamar juga sertifikat nih ngono. Saking wedine itu. Makanya harus ya cepil gitu. Hati-hati. Ya, rumah tangga harus memperbanyak apa? Syukur kepada Allah. Jangan banding-bandingkan dengan yang lain. Ada seorang suami selamat dari neraka gara-gara bisikan istri. Tapi ada juga seorang suami kecemplung di neraka gara-gara bisikan istri. Mas, apa? Kain lagi Pak RT mobilnya wis anyar. Mosok kowe camatnya mobilnya cek koyo ngene. Ya ora apa-apa to, Dik. Ya ora ngono. Harga diri, Mas. Moh aku nek ra halal moh. Jane nek peluang piye Mas peluangnya? Dia ngene wong arep mendirikan apa itu perusahaan yang tanah ini, nah dia nitip kunci motor sa STNK ke mobil sa STNK nih. Ya tak balik ke ya masih ora pinter kok. Itu ya ditompo wae. Yo ora wi namanya riswah sogok. Ora yo Mas, wi wong silaturahim. Nabi mengatakan tahadu tahabu. Salinglah kalian menghadiahi, kalian akan saling mencintai. Wala tubadir tabdiro. Jangan melakukan kemubadiran Mas, nek rambut tompowi mubadir. Tambah pakai ayat, pakai dalil, pakai hadis. Galau seorang suami kayak gitu. Apa yang ngono ya? Wong aku ngaji bolak balik kok. Ya wis nak nu lah ngono lho Mas. Ada seorang suami yang dia terselamat berserta keluarganya dari neraka. Ketika mau berangkat, seorang suami salaman dengan istrinya. Istrinya berpesan, Mas, hati-hati di jalan. Yakinkan harta yang dibawa pulang adalah harta yang halal. Sungguh Mas, aku dan anak-anakmu kuat menahan lapar, walaupun akhirnya mengalami kematian. Daripada aku harus makan makanan yang haram, kemudian harus menanggung panasnya api di neraka. Aku nggak kuat Mas. Wah ya Allah, Mas aku jenengan banget kan kayak gini tuh. Nek aku tambah tutup mata kan, terserah yang penting mulai gombong ngono wae. Tambah rasa cerita, nek cerita tambah aku kena dosa, yang penting enek ngono wae. Nggak gitu. Syukur kepada Allah. Ya, di sisi lain kita mendoakan saudara-saudara kita yang ya tadi itu disampaikan ya rumahnya ada yang ya Allah ya kena banjir dan itu banjirnya surut tuh belum selesai PR-nya, harus ngepel, harus ya Allah alhamdulillah kita aman. Kadang-kadang karena itu biasa kita nggak mensyukurinya, itu nggak berterima kasih kepada Allah. Nah, terima kasih sama tosih ini yang sihnya yang kedua adalah berterima kasih kepada manusia. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia
dia tidak bersyukur kepada Allah. Ya, nggak berterima kasih kepada manusia, nggak bersyukur kepada Allah. Maka terima kasihlah. Misalkan nih, bapak-bapak, ya istrinya udah masak, mas, dahar. Terima kasih cintaku. Jazakillah khairan. Loh jamaah, adem kan hidup kayak gitu. Sebaliknya, di bulan ini, maaf ya belum bisa 5 juta, ini adanya 4.900.000 dulu, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa sayang, makasih ya, udah terus berjuang untuk istri dan anak-anak. Ngono lah yuk. Berarti sing 100 diuntit iki. Jamaah, ucapan terima kasih kayak tadi minta tolong, minta tolong dok, tuh kok no sayur, iki bu cek sibuk banget, iya bu, berangkat, monggo bu, oke, makasih, atau jazakillah khairan, itu tuh ya Allah enak. Kita belum bisa balas apa, belum ngasih susu, apa dikene, ucapan itu bisa menjadi ganti daripada bayarannya. Wes ditolong, terus kalimatnya rapena, misalnya, udah minta tolong dong, itu kok nanu ya, berminta suweran, ini nggak tahu di sana keadaannya apa, ternyata antri atau bakuli loro weteng, ya. Kan yang mau klarifikasi kan enak tanya, biasanya cepet kok suwe ngapain dok, bu, enak tuh. Tahu jaluk tulung pisan ya, suwe ini rasambat, nek kalau pas jaluk duit iya, rumah tangga kok isine suwe, katanya baiti jannati, rumahku surgaku, di surga itu orang enek wong bengak-bengok, nggak ada surga kok. Mama, cikonnya anduk. Ini anduk, ini adus disiake. Mama dengi yang ngono. Ternyata ya kelop kok mama ambek anaknya. Gitu. Nah, jamaah saya rasa itu saya kembalikan ke panitia jika ada tanya jawab. Apa tadi? Sama tosi, sanya salam, manya maaf memaafkan, tonya minta tolong, sihnya sederhana aja, berkah turun insyaallah. Silakan kalau ada tanya jawab. Ada yang mau bertanya, ada waktu sekitar 10 menit. Monggo ibu. Iya, monggo ibu. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya masalah durhaka pada orang tua. Itu selama saya sama anak kan istilahnya anak udah bekerja capek, terus kita minta tolong, tapi kok kasihan gitu, gimana ya? Apakah itu termasuk durhaka pada anak apa anaknya yang masuk durhaka juga? Oke. Jadi gini, kalau pas kita sebagai seorang ibu, bapak, ya jangan gampang-gampang minta tolong anak dalam arti merepotkan anak. Kalau pas posisi kita sebagai orang tua, kalau pas posisi kita sebagai anak, capeknya kayak apa kepada orang tua, kita tetap harus merenggah, harus cacet ya. Kalau posisi kita sebagai anak. Nah, kalau pas kita sebagai orang tua, arep jaluk tulung anak pangeterke pengajian kok kita ewonge lagi kesel, kayak lagi mulai kok lembur di pengisi pesif malam, ya nggak apa-apa, itu berarti saling memahami. Itu tidak menjadikan orang tua, tidak menjadikan anaknya durhaka, enggak, karena memahami keadaan anaknya yang seperti itu. Tapi kalau misalkan ya toh, lele aku tolong anu, aku kesel, itu bisa. Tapi kalau kita yang kasihan, enggak lah,
Justru kita pengertian kepada anak. Ada dalil, anta wa malu kali abika, kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Ini dalil untuk anak, supaya nggak pelit untuk bapaknya, supaya nggak pelit untuk ibunya, ya terutama tuh. Ya ini bukan dalil untuk ibu bapak. Ya, enek dalil loh. Kowe lan duitmu nggone pakmu, motor iki nggo aku ya. Beda. Begitu. Ada lagi satu pertanyaan lagi. Masih ada waktu, Bapak Ibu. Apa yang di luar mungkin? Cukup ya? Ada? Jadi langsung ke awal sekali. Dulu sekatnya di sini kok hilang kemana? Iya. Ya memang kita harus perhatikan wanita dengan sebaik-baiknya. Mari kita berdoa. Apa? Yang di ya. Mari kita memohon keberkahan dari Allah, keselamatan dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wal afwa idal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa masyarakat kami ya Allah. Ampunilah jamaah kami ya Allah. Ampunilah saudara-saudara kami dan keluarganya yang berkumpul di tempat ini ya Allah. Ya salam, wahidat yang Maha memberikan keselamatan. Salimna wal muslimin, selamatkan kami dan seluruh kaum muslimin ya Allah. Berikanlah keberkahan ya Allah untuk saudara-saudara kami ya Allah. Hindarkan dari berbagai musibah ya Allah. Berikan kesabaran bagi orang-orang yang Engkau uji ya Allah. Jadikan sebagai penggugur dosa-dosanya ya Allah. Jadikan sebagai pengangkat derajat-derajatnya ya Allah. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya munzilal Qur'an ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa gumumina ya rabbal alamin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.